والنور يهدي الحائرين ضياؤه. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wa minha al-ikhlas. Cepet-cepetan, semoga khatam lah ini ya. Wa minha, dan itu sebagian dari wasiat yang 9 itu al-ikhlasu, ikhlas. Ikhlas secara makna itu murni. Jadi apapun yang murni itu namanya ikhlas. Misalkan air, murni air, nggak kecampuran kopi, nggak kecampuran teh, namanya ikhlas. Bensin misalnya nggak kecampuran benda lain, murni, yaitu namanya ikhlas. Jadi makna luhuhnya itu murni. Nah, apa ikhlas itu? Itu ya memurnikan pengabdian kita hanya kepada Allah, tidak bercampur dengan kepentingan yang lain yang sifatnya duniawi. Terus pokoknya hanya murni kepada Allah. Itu namanya ikhlas. Ikhlas ini jelas hukumnya wajib karena memang itu perintah Allah, bahkan ini menjadi ukuran kualitas dari amal seseorang. Dalam Al-Quran misalnya disebutkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah diperintahkan kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah dengan murni, mukhlisin. Jadi perintahnya itu tidak cukup hanya ibadah yang penting sah, tapi harus murni. Ala lillahid dinul kholis. Ingatlah bahwa Allah itu memiliki agama yang murni, jadi jangan dicampur dengan keinginan nafsu, keinginan duniawi. Ikhlas. Nah, ikhlas itu jadi gini ibaratnya ikhlas itu ya. Ini tambahan penjelasannya. Ibnu Athaillah itu menggambarkan ikhlas itu al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amal ibadah kita, amal apapun itu ibarat seperti apa ya, kerangka yang sudah jadi. Jadi hewan, kalau hewan sapi ya sapi itu sudah utuh. Itu amal. Nah, ruhnya, nyawanya itu ikhlasnya. Ruh dari sapi tadi itu ikhlas. Artinya begini, kalau diibaratkan begini, kalau misalnya sampai memberi hadiah sapi utuh kepada orang yang sampai sangat hormati. Kalau di dunia paling terhormat ya presiden dah. Sampai ngasih hadiah presiden berupa sapi. Tapi nggak ada nyawanya, nggak ada ruhnya. Artinya apa? Kita berarti menghadiahi batang, apa? Bangkai kepada, ini kan menghina. Ngasih hadiah tapi menghina. Nah, kira-kira kepada Allah juga begitu. Sampai sholat Allahu Akbar, tapi nggak ada ikhlasnya, itu seperti menghadiahi presiden tapi batang. Mesti batang itu bangkai, ngasih bangkai kepada presiden. Nah, kalau Allahu Akbar misalnya, utuh, sholatnya utuh, semua rukun-rukunnya, syaratnya lengkap, itu berarti sapinya tadi lengkap. Ya, ada kepalanya, ada kakinya, ada buntutnya, ada semuanya lengkap. Kalau gak ada nyawanya, itu berarti bangkai. Nah, sholat mafhumnya, kalau misalkan takbirnya kurang, itu mungkin kakinya pincang, kira-kira begitu. Kalau rukuknya kok kurang pas, mungkin kaki depannya itu hilang. Sama dengan begitu. Jadi ibadah kalau sampai itu nggak lengkap, mungkin ono ikhlasnya berarti sapi tadi hidup, tapi bisa jadi sapinya tadi pincang, kemudian sampai kasih hadiah kepada presiden. Kira-kira bisa nerima nggak? Atau lego nggak nerimanya itu Pak Presiden? Enggak, karena cacat tadi. Ya, ibadah juga begitu. Ibadah kalau kurang syarat rukunnya, ya seperti anggota tubuhnya binatang tadi itu kurang.
Jadi ibarat nyawanya itu ya ikhlas. Nah, tadi al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahu wujudus siri ikhlasi fiyya. Ikhlas. Maka ikhlas ini penting. Di ikhlas tadi definisinya ayyakuna qasdul insan fi jami'i ta'ati wa amali mujarrid taqarrub. Jadi semua perilaku takwanya, amal ibadahnya ini ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak bercampur dengan sesuatu. Oke. Nah, apa itu ikhlas? Ini kayak Musannif juga mendefinisikan ini. Akhlis wadha alla turida bita'atin illa taqarruba min ilahika dzil تلقى من الغيب